Halo semuanya. Kali ini gue sama teman-teman gue berangkat menuju Cisarua, tepatnya di camping ground Curug Batu Gede Cisuren. Kita berangkat dari Bekasi. Nah, ini untuk sampai ke Cisarua kita naik motor melalui jalan yang sangat populer ya untuk pengendara motor, itu lewat Sentul ya, lewat Bukit Pelangi. Ya, kenapa jalur Bukit Pelangi itu sangat populer ya di kalangan pemotor yang mau ke arah puncak. Selain juga jalur ini menjadi jalur alternatif ya, karena juga pemandangannya di sepanjang jalan menuju jalur puncak, jalan raya puncak itu lumayan sejuk ya, karena dikelilingi pohon. Juga nanti ada di mana spot-spot kita bisa istirahat yang disuguhkan sama pemandangan-pemandangan yang mungkin cukup indah gitu. Jadi kenapa jalur Bukit Pelangi itu menjadi favorit para pengendara motor ketika ke puncak ya, salah satu dan salah duanya ya adalah alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Mendekati tujuan, jalanan mulai meliuk-liuk. Mungkin ini adalah cara semesta bekerja. Ketika Anda, kalian, kami, kita ingin mencapai tujuan, jalannya selalu meliuk-liuk. Jarang sekali kita mencapai tujuan, jalannya hanya lurus. Mungkin tidak ada keseruan dan tidak ada cerita di dalamnya ketika jalan itu hanya lurus untuk mencapai tujuan kita. Setelah mungkin hampir 4 jam perjalanan, karena kita sempat istirahat di Bukit Pelangi dan sempat beberapa kali berhenti, jadi mungkin makan waktu yang cukup lama kita untuk sampai di Curug Batu Gede Cisuren. Nah, ini kita mau hampir sampai, kurang lebih pukul 17.30 atau setengah 6. Nah, itu gerbangnya sudah terlihat. Kita berangkat itu mulai dari jam 12, berarti mungkin sekitar 5 jam perjalanan. Nah, kita santai. Nah, dari masuk tadi, pintu masuk parkiran motor itu kita melewati pendaftaran terlebih dahulu, terus melewati sungai kecil, tadi ada jembatan kecil. Nah, ini suasana malam hari di camping ground Curug Batu Gede Cisuren. Nah, kita sampai ini karena udah mulai malam. Habis kita sampai, kita langsung siap-siap untuk mempersiapkan makan malam. Di sini saya sama teman-teman mau coba bakar ayam ya, karena kita bawa ayam dari rumah.
dalam gelap, justru kami merasa lebih terang. Tak ada lampu neon, tapi ada cahaya dari rasa syukur. Tak ada musik dari speaker, tapi ada irama dari semesta. Malam di Curug Batu Gede Cisuren adalah pelukan yang lama tak kita sadari. Ia tidak memanjakan, tapi mengingatkan bahwa bahagia bisa sesederhana duduk bersama. Pagi harinya kita coba trekking ke Bukit Bintang. Nah, jadi kalau di Curug Batu Gede Cisuren itu ada satu spot lagi di mana itu berada di atas dari curug. Nah, itu Curug Batu Gede Cisuren. Nah, katanya dari spot itu kalau malam hari spotnya itu city light untuk campingnya, tapi kalau mau di spot tersebut kita harus mesen dari jauh-jauh hari, karena dari pihak camping site sendiri tidak menyediakan tenda yang sudah jadi di atas Bukit Bintang atau di tempatnya di Bukit Bintang. Jadi kita kalau mau ke Bukit Bintang itu bisa bawa tenda sendiri. Nah, sedangkan dari spot Curug, camping site Curug sampai ke Bukit Bintang itu jalannya ya lumayan, karena kita harus trekking sekitar 30 menit. Nah, ini kita trekking menuju Bukit Bintang, ngelewatin Curug Batu Gede Cisurennya. Dan sedikit informasi, treknya lumayan sulit ya, walaupun mungkin tidak terlalu jauh, tapi treknya itu didominasi oleh tanah dan batu-batu untuk ke treknya, untuk sampai ke Bukit Bintang. Nanti kita lihat treknya seperti apa. Nah, ini dia suasana di Bukit Bintang atau jalan menuju Bukit Bintang. Jalannya lumayan menanjak ya, walaupun mungkin cuma sebentar. Jadi disarankan kalau mau trekking pagi, kita camping di spot Curug itu kalau bisa jangan makan dulu. Di atas juga ada warung. Jadi kalau misalnya nanti makan atau sarapan terlebih dahulu, yang dikhawatirkan nanti makanannya jadi naik lagi, apalagi yang punya asam lambung.
warung yang ada di Bukit Bintang. Nah, ini spot Bukit Bintang itu ada pohon kopi sebelah pohon kopi, terus ada pohon dan ini dia spot terbaik menurut gua di spot Bukit Bintang karena langsung pemandangannya langsung Gunung Gede, jelas banget kalau pagi. Mungkin kalau malam itu city light-nya juga keren. Nah, di sini juga harus hati-hati karena di sini ada monyet tuh. Ada tuh monyet kalau kelihatan. Nah, ini habitat monyet. Jadi kalau misalnya teman-teman mau camping di sini tuh habis masak kalau bisa dirapihin tuh, nggak diacak-acak sama monyet. Nah, ini pemandangannya bagus banget sampai di sini. Kalau misalnya kita bengong aja udah enak nih. Pemandangannya langsung Gede Pangrango. Nah, ini gua penasaran ya, di atas itu ada apa, ternyata ada tangga lagi menuju ke atas. Nah, itu di atas itu yang puncaknya ya, puncak bintang ini. Nah, ini gua jalannya nggak terlalu kayak tadi sih, jalan bintang ini ada lantai dan juga cuma sedikit aja. Dan ternyata di atas ini itu gua lihat itu di depan ada hamparan kebun teh, terus di sini ada jalan. Nah, ini ada jalan nih, dan ternyata gue baru tahu setelah kemarin selesai camping itu, gue tanya sama yang jaga, ternyata bisa ke Bukit Bintang itu pakai motor gitu. Jadi pendaftaran di bawah dulu, habis itu bawa motornya. Kalau misalnya kita bawa tenda pribadi, nah ini nanti lewat sini nih kalau kita bawa motor nih. Nah, tapi kalau bisa sih karena jalannya begitu ya, kalau bisa sih jangan sampai sini, jangan malam, siang atau sore maksimal. Nah, situ kan ada tulisan parkir. Nah, situ kita turun setelah selesai kopi-kopi ini cantik di atas, kita langsung turun. Nah, karena tadi di atas di Bukit Bintang itu kita cuma ngopi-ngopi doang, jadi begitu turun kita langsung siapin sarapan. Sarapannya sederhana aja, cuman mie pakai telur aja. Di sini juga ya memang cocoknya, nggak tahu kenapa, walaupun sebenarnya ini bukan makanan yang baik ya, apalagi untuk pendakian ke gunung makan mie itu kan nggak bagus. Jadi tidak memenuhi unsur protein, walaupun ada karbohidrat di mie-nya dan juga ada protein juga di telur. Cuman tidak disarankan kalau dalam pendakian itu sering makan Indomie dan telur. Segitu aja vlog gua hari ini camping di Curug Batu Gede Cisuren. Bagi teman-teman yang mau kesini, monggo. Kalau kesini, kalau misalnya pakai motor itu treknya lumayan menanjak, jadi pastikan motor yang dipakai saat berkendara untuk kesini itu dalam keadaan sehat walafiat, ataupun baru selesai diservis, ataupun mungkin boleh diservis terlebih dahulu karena jalanannya lumayan menanjak ya dan kecil. Kalau untuk sebenarnya di Bukit Bintang itu bisa langsung ke Bukit Bintang pakai motor, tapi tetap harus check in atau lapor di base camp di pintu gerbang. Nanti akan diarahkan sama penjaganya untuk menuju ke Bukit Bintang. Terima kasih semuanya. See you on next trip.